Guys, tahu cemilan ini kan? Yes, ini cireng guys. Cemilan khas Jawa Barat yang bisa disajikan dengan sambal. Anyway, cireng sendiri sebenarnya singkatan dari aci digoreng. Kamu pada tahu nggak sih kenapa orang Sunda doyan banget masak aci? Karena kan orang Sunda putih-putih, aci putih. Mungkin karena itu, karena mereka putih-putih dia suka masak aci. Tahu nggak sih kenapa orang Sunda suka masak aci? Kalau dia masak rendang, namanya orang Padang. Si orang Sunda tapi nggak suka masak aci. Aku sukanya makan cemilan dari aci. Gimana dong? Thank you ya guys jawabannya. Jadi, alasan orang Sunda suka mengolah aci emang ada historinya guys. Zaman dulu, singkong lebih gampang ditemuin dibanding padi. Nah, bahan dasar singkong inilah, khususnya pati singkong, yang bakal diolah lagi jadi tepung tapioka sebagai bahan dasar aci. Makanya, selain gampang ditemuin, aci juga gampang dibuat jadi aneka kuliner. Eits, sekarang cireng nggak cuma ada di Jawa Barat ya guys. Di kota Gudeg Jogja, cirengnya malah makin inovatif nih guys. Cukup datang aja ke store-nya Cireng Masa Depan. Walau udah eksis sebagai cemilan sejak tahun 80-an, sekarang cireng nggak cuma dijual di gerobak street food. Cireng zaman now udah punya outlet sendiri. Malahan, cirengnya terisi penuh sama aneka varian. Bahannya nggak pakai ribet, apalagi mahal. Cukup tepung tapioka dan air hangat aja. Buat yang nggak punya tepung tapioka, pakai sagu juga boleh guys. Iya, tepung tapioka sama sagu serupa tapi tak sama nih guys. Yang bedain dari bahan dasarnya ya guys. Kalau tepung tapioka terbuat dari singkong. Kalau sagu ya so pasti asalnya dari pohon sagu. By the way, walau judulnya cuma tepung, kamu tahu nggak sih tapioka bisa jadi bahan alternatif buat kamu yang lagi diet bebas gluten. Iya guys, biarpun minim protein, tepung tapioka ternyata zero gluten. Nah, setelah kedua bahan udah tercampur rata, lanjut ke step selanjutnya. Adonan aci yang udah kalis bakal lanjut digiling pakai mesin. Proses ini wajib dilakuin biar permukaan adonan aci rata paripurna dengan tingkat ketebalan yang sama. Ini dia guys, yang bikin cireng di sini super duper beda. Rada effort sih, karena adonan acinya bakal dicetak dengan aneka bentuk. Mulai dari bentuk lingkaran, persegi, bunga, sampai segitiga. Kalau semua bentuk udah komplit, acinya siap diisi guys. Ada telur puyuh, sosis, smoked beef, keju mozzarella, dan basic fillingnya ada ayam pedas. Itu loh, ayam suwir yang dimix sama bumbu pedas. So, ayam pedas ini juga yang wajib hadir di setiap cirengnya. Nah, biar makin rame rasanya, si ayam pedas juga bisa ditambahin smoked beef, telur puyuh, keju, sampai sosis. Mantap pol deh isinya. Untuk ngebedain masing-masing varian rasanya, setiap bentuk punya isian yang beda-beda guys. Dijamin nggak bakal ketuker deh rasanya. Sentuhan terakhir, cireng bakal makin gaya dengan tampilan pinggiran yang nggak biasa. Cukup press tepian adonan cireng dengan ujung garpu. And tada, jadi serupa tapi nggak mirip kan sama pastel. Next, cireng isi siap nyemplung ke minyak panas. Ini dia alasan dinamain cireng guys, aci yang digoreng. BTW, tahu nggak sih teknik goreng kayak gini namanya deep frying, alias bahan makanan akan terendam full sama minyak panas. Enaknya goreng dengan deep frying, cireng bisa lebih renyah dan nggak menyerap banyak minyak. Minggir, cireng zaman now mau nampang nih di TV. Duile, kalau begini penampakannya, bakwan goreng bisa sungkem nih sama cireng. Hihihi. Tampilannya nggak kayak cireng, isiannya pun spek tak habis. Walau kelihatannya WOW banget, cireng masa depan masih murah meriah kok guys harganya. Mulai dari 3.000 sampai 4.500 rupiah. Soal rasa, nggak lagi gurih-gurih sedap guys. Secara isiannya rame banget, kompak abis dia buat menggoyang lidah.
Selain teksturnya renyah di luar, bagian dalamnya dijamin kenyal abis guys. Itu dia sensasi makan aci yang terbuat dari tepung tapioka. Kenyal bingo guys. Buat para pecinta seafood, merapat yuk. Di Bogor, ada resto yang menyajikan berbagai olahan laut dengan desain interior full painting. Berasa makan di pinggir laut beneran deh. Hihihi. Mulai dari cumi, udang, kerang, ikan, sampai kepiting asap, semuanya ada. Guys, ada kepiting. Ini kepiting apa ya? Ini kepiting air laut. Air laut. Oh, aku mau tahu cara masak. Jadi boleh bantu? Boleh. Boleh. Oke, mas. Aku ikut chef. Siapa namanya? Andri. Andri. Chef Andri. Oke, mas. Sebelum diolah, pertama-tama kepitingnya harus direbus dulu ya guys, supaya kotorannya hilang. Setelah itu, tumis bawang putih sampai harum. Lalu masukkan bumbu rempah rahasianya. Masak hingga matang. Kemudian masukkan kepiting yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Aduk hingga rata, supaya bumbunya dapat meresap sempurna. Kepiting asap merupakan salah satu jenis olahan seafood yang terkenal dari Samarinda. Sebelum diasap, kepiting sudah dimasak menggunakan bumbu hitam seperti ini, supaya rasanya makin nikmat. Jangan lupa tambahkan potongan kemangi ya guys, supaya makin harum. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita bungkus aja kepitingnya pakai daun pisang, yang bagian luarnya dilapisi aluminium foil. Selain mencegah kepiting agar tidak mudah gosong, aluminium foil dapat membuat proses pengasapannya jadi lebih maksimal. Untuk mengasap kepiting, arang yang digunakan adalah arang kayu yang dimix dengan arang batok kelapa. Arang kayu memiliki panas yang lebih stabil, sedangkan arang batok kelapa punya asap yang lebih banyak. Ini kira-kira berapa lama? 3 sampai 5 menit. Ah, itu saja. 3 sampai 5 menit. Nanti gimana? Mari. Tinggal diangkat. Tinggal diangkat. Oh, itu aja. Oh, cepat ya. Cepat. Oh, iya ya. Guys, tahu nggak sih kenapa kepiting jalannya miring? Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Kepiting itu sepertinya ya lututnya itu ada di samping, jadi dia nggak bisa jalan lurus ke depan. Jadi dia jalannya itu ke samping karena lutut dia itu ada di samping, ya di samping kanan dan samping kiri. Kenapa kepiting jalannya menyamping? Karena kalau jalannya lurus namanya kejengkang. Soalnya kalau misalkan dia jalannya maju mundur itu cari nih, maju mundur cantik. Kepiting jalannya miring karena mempunyai lutut dengan sendi yang gerakannya terbatas. Mirip dengan kaki manusia yang hanya bisa digerakkan ke depan dan ke belakang. Bedanya, karena 10 kaki kepiting ada di samping badannya, alhasil jalannya hanya bisa menyamping. Oh, gimana? Ini udah matang? Udah, oke. Angkat. Aromanya aja udah menggoda. Apalagi rasanya ya. Guys, di sini tersedia beberapa menu olahan kepiting. Mulai dari kepiting lada hitam, saus padang, saus tiram, dan masih banyak lagi. Selain kepiting, kamu juga wajib cobain cumi dan udang bakarnya. Satu lagi nih, yang nggak boleh ketinggalan adalah kerang ijo saus. Bumbu yang digunakan berbeda dari biasanya loh. Dijamin deh bisa manjain perut.
Untuk memudahkan makan kepiting, kamu juga bisa menggunakan alat penjepit ini ya guys. Soalnya cangkang kepiting keras dan tajam. Kalau kita gigit, takutnya malah melukai kita. Enak sekali. Sebenarnya aku 6 tahun tinggal di Indonesia, tapi pertama kali makan kepiting yang bakar. Pertama kali makan kepiting bakar, rasanya enak banget kan, gak ngecewain. Sedikit pedas. Karena di Jepang kalau makan kepiting pakai saus asam. Saus asam, oh bukan saus pedas. Kayak cuka. Oke. Jadi pertama kali enak sekali. Kepiting asapnya udah. Sekarang lanjut kita icip-icip udang bakar madu. Enak guys. Tekstur luarnya crunchy, tapi dalamnya juicy. Saus bakar madunya juga juara. Manis gurih gitu. Jimmy gimana, Jimmy? Ada satu aja dah. Ada satu ambil aja. Iya, nggak apa-apa. Ya, Gimana, atau potong dulu? gak usah. Udah. Gimana enak banget. Kunyar. Enak. Enak sekali. Oke. Tapi biasanya orang Jepang makan cumi itu sashimi. Oh, sashimi. Sashimi. Tapi ini enak kan? Bakar juga enak. Banget. Duh, emang Gengki paling bisa nih bikin yang nonton jadi ngiler. Oh ya guys, selain memiliki rasa yang lezat, seafood juga kaya akan manfaat. Seafood mengandung banyak protein, mineral, vitamin, dan omega 3. Genki, aku takut deh kalau makan seafood sebanyak ini. Aku takut kolesterolku naik. Oh iya. Emang seafood ada kolesterol. Tapi kalau diolah dengan baik dan pakai bumbu yang benar, seafood bikin sehat. Oh gitu? Sehat kayak aku. Oh, jadi nggak apa-apa ya? Genki Kita makan artinya sebanyak sehat. ini. Hai. Jadi makan. Ayo kita lanjut makan. Ini apa? Park Mara. Palu Mara. Ini Ini sop kayaknya ikan enak banget. dari Makassar. Oh, gitu. Oke, ayo kita langsung coba aja. Ayo makan. Rasanya asem gitu. Asam ya? Enak banget. Segar banget. Wah. Nah ikannya kunyar, Ikannya tapi empuk. lembut banget. Iya. Enak banget ini. Kuahnya bikin seger. Namanya fresh karena ambil langsung dari laut. Oh, dari sini ya? Hai, kepiting. Hai. Mana kepitingnya ada? Buat yang ngefans abis sama suasana hutan, ada alternatifnya nih. Jalan-jalan di hutan yang anti panas dan juga anti hujan. Yap, sebuah resto di kota Yogyakarta menawarkan suasana dan desain yang mirip banget sama hutan beneran. Walau didominasi pohon imitasi, tapi suasananya nggak jauh beda sama hutan yang asli. Rimbun sama pepohonan dengan panorama yang hijau royo-royo. BTW, jalan santai di dalam hutan kayak gini juga ada faedahnya loh guys. Kamu tahu nggak sih, ada istilah yang namanya forest bathing, yang kegiatannya cuma jalan-jalan di dalam hutan sambil nikmatin udara dan suasana hutan. Manfaatnya bisa ngurangin stres loh guys. Mantap nggak tuh? BTW, ada forest, ada juga jungle. Nah, kamu pada tahu nggak sih beda keduanya? Kata forest ditujukan untuk kondisi hutan yang masih atau telah dirawat. Sebut aja kayak hutan lindung. Nah, kalau jungle diartikan sebagai hutan yang masih alami, serta dikenal juga sebagai hutan belantara. Makanya, fauna dan floranya jauh lebih beragam dibanding forest. Oke, capek habis forest bathing, kita siapin menu spesial dulu ya. Pertama, ada pan fried dory fish. Bahannya simpel abis guys. Cukup sediain ikan dory fillet seberat 170 gram, bumbu marinasi, dan aneka kondimen.
Biar ada sensasi gurih-gurihnya, si Dory bakal dimarinasi dulu nih guys. Cukup taburin aja sama garam, black pepper, bumbu garlic, sampai rosemary. Next, Dory bakal di-sear dulu ya guys. Goreng dengan sedikit minyak, biar tetap krenyes-krenyes luarnya. Nah, secara dimasak dengan sedikit minyak dan api kecil, proses matangnya Dory emang agak lama nih guys. Tapi yang pasti, jangan sering-sering dibolak-balik ya ikannya. Goreng sampai permukaan ikan tampak kering dan Dory pun matang paripurna. Beres masak ikan, lanjut bikin mashed potato biar makin rame dan tercukupi karbohidratnya. Terakhir, tinggal bikin sausnya ya guys. Cukup campurin 3 bahan ini aja. Ada jamur, krim, sampai perasan jeruk lemon. Wih, perfecto banget nih line up di piringnya. Sepintas jadi mirip hidangan steak ya guys. Ada saus yang lumurin Dory-nya, mix veggie, sampai mashed potato. Satu kata ya buat si Dory, mantap! Yap, kalau mau beneran dibilang steak, ya menu kedua ini guys. Chicken Parmigiana from Italia. Modalnya cuma ayam crispy guys, yang dibikin dari dada ayam file. Duile, nggak ada susah-susahnya guys bikin menu. Sabi banget buat dirikuk di rumah. Nah, 2 menu yang dimasak kali ini emang western abis ya guys. Tapi soal rasa masih oke kok di lidah warga plus 62. Chicken Parmigiana ready to serve. Grazie chef. Jadi ada 2 menu main course sekaligus nih. No problemo dong ya. Penonton juga paham kok. Abis jalan-jalan di hutan pasti lapar berat nih. Beli selasih di toko pepaya. Penonton, mohon maaf nih, Sulbi mau makan dulu ya. Ini dia guys, yang disebut kenikmatannya hakiki. Bukan soal gurih sedapnya aja ya guys, tapi tekstur dagingnya emang dikenal tebal dan punya serat yang super lembut. Gak heran deh kalau empuknya daging ikan Dory bikin lupa semak kenyang. Hihihi. Eits, ada rasa, ada manfaat dong ya. Kandungan protein yang berlimpah ternyata bisa bikin imun makin prima guys. Menu serba enak, cek. Vibes-nya pun bikin chill banget nih guys. Walau belum kesampean ke hutan beneran, halu aja dulu ya. Hangout di hutan buatan. Hahaha. Kembali lagi bersama saya Amel Carla di Comel, Celotehan si Amel. Oke. Tapi kalau biasanya nih ya kita ngobrolin tentang berita-berita yang viral di sosial media. Kali ini Comelnya berbeda karena hari ini kita akan comel, cobain hal-hal with Amel. Asik. Kan hari ini kita mau nyobain 2 makanan yang sebenarnya sama aja tapi berasal dari tempat yang berbeda. 1 bintang 5, 1 kaki 5. Lihat guys. Di depan Amel udah ada ayam goreng atau ayam crispy atau fried chicken. Apapun lah yang guys yang ada di rumah mau omongin, kita akan mereview. Kira-kira enakan yang mana mulai dari tekstur, bau, rasa, dan kematangan kali ya, tingkat kematangan. Mari kita coba aja langsung. Kebetulan Amel juga udah cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini Amel akan sebut namanya ayam A, ini ayam B, oke? Kita lihat yang mana rasanya yang B aja. Kita akan cobain yang pertama. Dari baunya sangat-sangat familiar, cuman
baunya seperti ayam goreng. Kebetulan. Karena Amel tuh suka banget ayam goreng, tapi agak bingung ngebedainnya dari mana karena sebenarnya agak sama aja kan. Tapi kita bisa lihat nih ya, kalau sekilas aja nih dari ukuran gede banget, padahal ini sama-sama dada. Yang sebelah kiri nih agak lebih small, mungkin dia habis diet ya kan. Dan yang sebelah kanan nih agak gede banget gitu. Mungkin yang satu ayam kampung, yang satu ayam negeri, bule. Oke. Crispy-nya juga agak beda ya. Tingkatnya yang ini crispy-nya tuh kayak lebay gitu tepungnya. Kalau yang ini tuh agak kris-kris biasa. Tapi kita akan cobain yang pertama dulu. Oke. Matengnya kayaknya pas ya, golden brown banget nih, merata ke semuanya. Kalau kita buka, oke. Lihat, ayamnya mateng. Terus juga bisa dilihat nih di sebelah sini tuh kayak ada beberapa ya tepung yang belum mateng-mateng gitu loh. Guys, lihat nggak? Nih tuh, sebelah sini. Oke, kita akan cobain. Rasanya mantap. Enggak. Oke. Ayam A crispy-nya itu rasanya simple banget. Kenapa Amel bilang simple? Karena yang kerasa tuh cuman garam, lada, sama bumbu. Jadi kayak nggak ada something special gitu. Udah ayam goreng aja gitu pakai tepung ya kan. Tapi biasanya ayam-ayam yang bintang 5 atau yang kayak harganya lebih mahal itu tuh dia lebih apa ya, meresap gitu bumbunya. Sekarang makanya kita akan cobain dari daging. Ini enak banget atau saya lapar ya? Agak kurang tahu juga sih, tapi ini enak. Lagi-lagi rasanya kayak ayam, cuman dikasih bumbu, garam, sama lada. Rasanya simple banget, kayak lebih ke buatan rumah gitu, homemade gitu. Rasanya sangat simple. Ngerti kan maksudnya Amel? Jadi biasanya yang simple-simple tuh antara malah lebih mahal karena rasanya kayak rumahan, atau malah lebih murah karena dia mengurangi bahan-bahan kan. Kita udah cobain ayam A. Menurut Amel nilainya 3,5 lah, karena rasanya tuh kurang, micinnya tuh kurang. Itu kan ya namanya juga netizen, anak seumuran saya, generasi Gen Z ya nggak sih kita? Ya namanya juga anak-anak zaman sekarang kan butuh aja micin gitu, dan ini rasanya agak kurang micin. Jadi menurut Amel 3,5 lah ya dari 5. Oke. Nah sebenarnya nih ya, kalau menurut Amel ini yang lebih mahal. Tahu nggak kenapa? Karena dari teksturnya aja itu tuh bisa kelihatan bahwa ini yang memang fried chicken yang udah tersohor gitu. Tapi rasanya nggak tahu. Makanya kita tuh nggak boleh judge food by its cover. Judge a book by its cover. Tapi kalau kamu judge a food by its cover. Karena ini kan kayak cantik banget, manis, gak grenjelan kayak yang A. Tapi bisa aja rasanya kurang enak. Mari kita coba. Kita cobain lagi-lagi kulitnya dulu ya. Oke. Ayam B kulitnya lebih nggak crispy, dia lebih kulit ayam aja gitu. Rasanya tuh lebih rich. Bukan Rich Brian karena itu penyanyi. Terus itu lebih ada asem-asem. Asem. Rasanya itu ada selain lada dan garam. Karena yang tadi kan cuma isinya lada dan garam. Kalau ini tuh ada ya micinnya dikit, pedesnya dikit tuh dapet. My favorite. Ini saya suka sekali. Oke. Nah, bisa dilihat. Tadi kan kita ngomongin tentang daging. Nih ya. Ini dagingnya kayak gini, nggak ada warnanya sama sekali. Wah! Masih hidup ayamnya. Enggak, guys. Sedangkan nih, lihat tuh bumbunya meresap sampai dalam. Jadi kita bisa lihat kayaknya yang ini masaknya agak lebih serius. Tuh. I like it so much. Menurut Amel yang ini nilainya 3,5
3. Tahu nggak kenapa? Soalnya ya itu tadi, ayamnya agak kurang fresh. Cuman kalau itu dari daging sih, Amel lebih suka yang A. Cuman dari kriuk-kriuknya Amel lebih suka yang B karena dia simple dan kayak nggak terlalu keras gitu loh. Jadi dimakannya tuh enak, kayak tinggal kulit ayam. Enak banget. Menurut Amel dua-duanya enak. Tapi overall, menurut Amel nih ya, yang lebih enak itu kita nggak bisa deh. Amel nggak bisa milih kayak ya udah yang A atau yang B lebih enak. Kalau dari segi daging lagi-lagi Amel bilang yang A lebih enak. Cuman kalau dari segi kriukannya terus juga crispy-annya itu lebih enak yang B. Jadi menurut Amel pemenangnya sama aja lah ya dua-duanya. Menurut Amel yang bintang 5 atau yang lebih mahal itu yang B. Yang enggak. Dan yang lebih murah yang A. Pasti bener lah, namanya juga Amel Carla, kerjanya makan mulu ya kan? Itu conclusion dari Amel, yang B lebih mahal dibandingkan yang A. Jawabannya benar atau salah? Mari kita lihat.